Salam jumpa pemirsa Dinus TV. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jakarta. Seorang penulis buku, juga seorang netizen yang sudah lama malang melintang di media sosial. Beliau juga sudah menyelesaikan S2-nya di Bali sebagai seorang yang mengambil bidang kajian budaya. Kali ini saya mau mengajak berbincang-bincang tentang puasa, karena ini kebetulan bertepatan dengan bulan puasa. Kami juga mengucapkan kepada semua umat yang sedang melakukan ibadah puasa, semoga bisa selesai pada waktunya. Selamat berjumpa Mbak Mita. Halo Pak Tony. Ini akhir-akhir ini sampai bulan puasa ini kesibukannya apa saja? Kesibukannya tetap seperti biasa, berproses ya. Termasuk melakukan perjalanan ke Solo salah satunya, mencari inspirasi untuk bisa dituliskan seperti itu. Ya. Jadi Mbak Tami ini sudah melahirkan beberapa buku, salah satunya yang terakhir seperti yang dipajang di sini. Ini kumpulan cerpen Separuh Purnama yang berisi juga tentang pengalaman-pengalaman beliau di sepanjang perjalanannya dengan berbagai kisah yang sangat menarik. Bila Anda tertarik, bisa memesan langsung pada beliau atau lewat admin di Dinus TV. Nanti Anda bisa mendapatkan suatu cerita yang sungguh-sungguh sangat menginspirasi. Buku yang diterbitkan Separuh Purnama ini sudah berapa lama nih? Untuk prosesnya sebenarnya dari awal 2022 itu Mas. Jadi saya juga nggak mau yang menulis buku itu ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Jadi harus diendapkan dulu. Iya, betul. Dari Jakarta dibawa ke Bali, ternyata juga di sana ada semacam tantangan ya. Kebetulan dari budayawan lokal, Pak Ariantes Utama itu selaku editor sekaligus yang jadi mentor, itu membuat mental saya up and down seperti itu. Dimana mengkritisi setiap tulisan sebelum dicetak itu memang menjadi satu keharusan, Mas. Jadi hasilnya nanti ceritanya itu punya nyawa seperti itu. Iya. Nah, kemudian baru naik cetak itu 2023 dan cetak ulang sampai sekarang 2024. Pangestunipun setiap berapa bulan masih ada yang pesan. Ya, bagus sekali tuh. Tapi kita di sini sedang tidak memperbincangkan tentang buku tersebut. Kita ingin menggali sesuai dengan pengetahuan beliau tentang puasa. Ini kalau menurut Mbak Mita sebagai seorang yang pernah menyelesaikan S2 sebagai kajian budaya, bagaimana puasa itu, karena di setiap agama atau kepercayaan itu pasti ada yang ritual puasa. Di Jawa sendiri salah satu ritual puasa juga ada, dan banyak sekali agama-agama yang melakukan puasa ini. Nah, ini kita ingin bertanya sesuai dengan mungkin ada pengaruh dari agama yang beliau anut atau mungkin dari budaya yang beliau melakukan penelitian. Bagaimana menurut Mbak Mita tentang puasa itu? Iya, jadi dalam konteks budaya, kacamata budaya, puasa itu bukan hanya milik satu agama saja. Seperti puasa Ramadan misalnya yang cenderung punya Islam. Kemarin pun teman-teman Nasrani melakukan puasa di hari Rabu Abu. Nah, kemudian menariknya lagi nanti di 29 Maret masih di rangkaian hari puasa Ramadannya umat Islam ini, teman-teman Hindu merayakan hari Nyepi. Nah,
di suasana Nyepi ini sebenarnya puasa. Karena ada istilah mereka kan tapa ya, tapa brata. Ada 5 yang sebaiknya tidak dilakukan, dalam tanda kutip dilarang, antara lain menyalakan api, kemudian biasa mereka juga menghindari untuk keluar dari rumah. Nah, ya, puasa itu sendiri kan tidak hanya terkait dengan menahan haus dan lapar, tapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan ego atau kehendak kita atau keinginan-keinginan yang banyak biasanya kan Mas ya. Tersalah satu halnya ya keluar rumah misalnya. Nah, di saudara-saudara kita di Bali itu setiap tahun selalu punya puasa juga meski dengan istilah yang berbeda. Seperti itu. Apalagi kalau dalam konteks budaya nih di Jawa. Puasa weton, ada lagi biasanya kok menjelang pernikahan itu kan, puasa biar manglingi kan, betul. Atau yang mereka mau punya jalan kekuasaan itu ya harus ada laku. Puasa sebagai laku seperti itu. Untuk puasa sendiri itu puasa paling ringan itu puasa apa? Terus puasa paling berat itu puasa apa itu? Paling ringan sebenarnya ya puasa dalam konteks agama ya, karena kan aturannya sudah jelas dari mulai waktu terbitnya matahari, boleh makan setelah tenggelamnya matahari atau diakhiri ketika kumandang azan misalnya. Itu kan waktunya tentatif. Kemudian sudah jelas hanya makan dan minum. Tapi bagaimana dengan yang lain misalnya? Mungkin dia bisa menahan tidak makan dan minum, tapi dia melakukan hal-hal yang kita tidak tahu kan, yang membatalkan atau sekedar mengurangi pahala atau esensi dari puasa itu sendiri ya kembali lagi ke individunya, sejauh mana dia mau benar-benar niat puasa lahir dan batin. Nah ini bicaranya begitu. Kalau sekedar puasa lahir ya itu tadi. Kalau menurut saya puasa paling ringan itu puasa tidak memberi uang kepada siapapun. Kalau pas lagi nggak ada. Tapi puasa paling berat puasa untuk tidak korupsi. Itu puasa untuk menahan ego, keinginan untuk itu tadi tamak ya, korupsi kan, mengambil yang berlipat dari yang sebenarnya dia sudah dapat gitu. Jadi Indonesia itu sebetulnya kan terkenal sebagai bangsa yang religius. Betul, dan berbudaya jangan lupa. Itu kemudian kan puasa sudah semua melakukannya. Betul. Tapi kenapa masih saja terjadi hal-hal yang tidak bisa nafsunya itu ditahan? Harus apa gunanya puasa itu terusan itu? Apa hanya sebagai ritual tahunan atau ritual bulanan? Keuntungannya yang berpuasa itu seperti apa terusan itu? Jadi kalau saya lihat puasa dulu saat ini dan mungkin nanti itu memang ada pergeseran bahkan mungkin perbedaan Mas. Orang-orang dulu itu kan meski nggak puasa tapi mereka tuh kuat nahan lapar. Iya kan? Mereka kuat makan sedikit, mengurangi makanan. Tapi kalau sekarang sudah puasa, belum maghrib saja, mereka beli makanannya banyak. Nah itu apa? Apa itu puasa? Ya, itu kan seperti itu. Untuk mungkin sebagai cara dia untuk balas dendam karena tidak makan, nah sekali buka puasa harus yang komplit banyak gitu. Sementara yang dulu makan seadanya, mungkin yang jauh lebih seadanya mungkin karena adanya itu atau gimana ya? Lagi kembali ke istilah sehat lahir batin itu mungkin lahirnya sehat, tapi batinnya ini yang sama-sama harus kita cek ya, termasuk yaitu ketika tadi bicara masalah korupsi, penyakit-penyakit sosial lain, bisa jadi itu juga bersumber daripada batiniah kondisi masyarakat kita saat ini. Ya karena puasa saat ini kayaknya seperti seremonial. Kadang-kadang bukber dengan sangat meriah di hotel-hotel semua. Nanti terus makna puasa itu seperti apa itu? Sementara yang lain bukbernya ya nunggu takjilan. Jadi ada dua kubu, puasa yang kelas atas dan kelas bawah itu beda ya. Apa karena ini termasuk
karena ya pendapatannya yang berbeda ya. Jadi mempengaruhi dia dalam berpuasa. Iya, kembali lagi dalam konteks budaya. Budaya itu kan tidak semata-mata yang tradisional ya. Cara hidup kita sehari-hari itu juga bisa dimaknai sebagai satu budaya kan. Kalau budayanya sudah setiap harinya boros misalnya konsumtif, ya mau nggak mau, nggak bisa nahan keinginan misalnya, nggak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia peroleh, harus nambah ini itu yang itu sebenarnya udah di luar rezekinya dia. Ya mau nggak mau lahirlah puasa dalam artian puasa papan nama mungkin ya, branding sekedar sama dengan ini mungkin loncat ya. Kita lihat belakangan mungkin teman-teman rekan-rekan dimanapun berada melihat orang ramai-ramai berjalan kaki untuk beribadah ke tanah suci. Padahal kan konsepnya nggak demikian. Nah ini kita kembali lagi. Konsep puasa yang mau kita bangun itu seperti apa? Konsep puasa yang lahir batin, setengah-setengah, atau cuma sekedar pencitraan? Kan seperti itu. Sekarang ini malah banyak pencitraannya ya. Sepertinya. Sebetulnya kan puasa itu seharusnya kan tidak harus di bulan-bulan tertentu. Nah, setiap hari itu kita harus melakukan puasa dalam arti menahan nafsu yang tidak baik. Tidak pada tempatnya. Iya, karena puasa seperti puasa untuk tidak serakah itu kan setiap hari harus dilakukan. Betul. Tapi kenyataannya sekarang nih kalau melihat berita-berita yang sangat menyakitkan rakyat tuh, artinya para pejabat itu puasanya seremonial. Bisa jadi. Nah, jadi tiap hari itu harusnya puasa kan. Puasa itu mungkin tiap hari bisa bersedekah, bisa menahan nafsu amarah, bisa untuk tidak korupsi dan sebagainya. Itu juga puasa yang nilainya lebih tinggi daripada puasa ritual. Betul sekali. Nah ini kan lagi-lagi konteksnya ketika kita bicara puasa, ini siapa, kapan, di mana. Kalau dalam Islam sebenarnya setiap bulan itu ada istilahnya Ayamul Bait ya. 3 hari di pertengahan bulan itu berturut-turut puasa 3 hari itu disunahkan. Selain mungkin Senin Kemis. Kalau Senin Kemis itu kan biasanya ada yang niatnya beda lagi misalnya. Nah ini juga terkait dengan niat puasanya untuk apa? Padahal kalau dalam konteks puasa yang untuk niat ini kan sebenarnya lebih ke laku. Misalnya saya kok punya keinginan gimana caranya untuk cita-cita yang besar misalnya, maka harus laku puasa misalnya. Nah, tapi belakangan pergeseran puasa sunnah itu akhirnya menjadi laku karena mengharapkan sesuatu. Itu. Jadi kadang-kadang orang tidak ikhlas. Tidak ikhlas seperti itu. Di Arab sendiri sebetulnya kan tidak mengenal puasa. Tapi istilahnya saum. Ya terus yang di berbagai wilayah di negara atau bangsa lain juga mungkin mempunyai istilah yang berbeda-beda. Betul, bahkan jadi, ada di satu negara bagian mana kalau tidak salah puasa itu cukup 1 jam. 1 jam? Ya. Wah itu semua orang mestinya kuat. Ya. Tapi puasanya seperti apa dulu? Kalau tidak makan ya kuat. Nah karena ya itu tadi ada di garis yang memang jarak antara siang dan malamnya itu cuma 1 jam. Iya, paham. Karena ini baru puasa tiba-tiba sudah sahur, sudah maghrib, ada kan, ya itu negara. Terbenamnya matahari kan, patokannya kan sebenarnya itu. Ya sebetulnya patokan seperti itu di tempat lain nggak cocok ya. Kalau patokannya sekian jam kan seluruh dunia sama. Puasa harus 12 jam kan sama semua. Betul. Tapi kalau patokannya terbit tenggelamnya matahari ya pasti berbeda-beda. Ya beda-beda. Itu gimana ya itu? Belum diatur apa ya? Itu kembali lagi kepada tafsir, makanya dibatasi dengan suara azan kan. Artinya kalau suara azan itu di Bali misalnya jam 7 malam itu kadang masih terang benderang.
belum matahari kan belum tenggelam itu, tapi sudah ada suara azan, maka berbuka seperti itu. Itu menjadi alternatif mungkin ya. Mungkin di Bali itu masih terang benderang itu dia ajarnya dikira nanti sedang latihan mungkin. Padahal jamnya sudah lewat. Betul. Jadi memang terkait kondisi geografis, budaya juga itu tadi kan, karena di Jawa sendiri kan ada kalau yang puasa justru mulai dari jam 6 sore misalnya kan. Nah, terus cara berbukanya juga misalnya ngerowot atau mutih. Nah, ini kan banyak yang kemudian menjadi celah kita memaknai puasa. Makanya mau puasa yang bagaimana dalam konteks religi agama atau dalam konteks budaya seperti itu. Oh iya. Kalau di Jawa sendiri kan banyak sekali laku-laku yang berkaitan dengan puasa, memang mungkin paling banyak. Betul. Di antara tradisi-tradisi puasa dalam agama. Ya, terus kemudian tuh puasa itu di Indonesia misalnya itu kayak seperti pindah pola makan. Misalnya malam atau pagi sahur, siangnya tidur, sampai berbuka puasa pindah makan dari malamnya malah begadang melekan makan terus. Itu gitu kan, benar apa enggak gitu? Boleh apa enggak gitu? Ya itu tadi cair sebenarnya puasa itu ya, tidak secara strict membatasi. Makanya kemudian saya kemarin kenapa saya tertarik membahas ini karena ketika tidak sengaja saya datang ke Solo, saya kontak teman yang kebetulan non Muslim, dia bilang, saya juga lagi puasa loh. Ternyata hari Rabu Abu puasa. Jadi kita juga nggak pernah kalau kita nggak berbincang tentang puasa, mungkin juga teman-teman nggak akan tahu kalau hari Rabu kemarin ternyata puasanya bukan hanya milik orang Islam. Iya, kalau di Katolik kan puasanya itu tidak harus tidak makan selama 12 jam katakanlah, tapi puasanya puasa seperti mungkin pas puasa itu dia menghindari makan daging. Selama sehari dia nggak makan daging. Mungkin puasa untuk tidak jajan ya, seperti itu. Lebih fleksibel kalau di Katolik itu, tapi tidak harus selama 12 jam nggak makan minum. Karena mereka merasa sudah diwakili oleh Yesus yang puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Sekarang ini kan mungkin orang tidak sanggup pada puasa 40 hari 40 malam tidak makan minum di padang gurun. Siapa yang bisa itu, makanya terus jadi sakti. Ada cita-cita tak ajaib aja. Berarti lebih parah daripada pati geni. Ya masing-masing itu tergantung budaya setempat lah. Kalau dicerita di agama seperti itu, mungkin dicerita di Jawa banyak orang yang puasa ngebleng sampai 40 hari sampai tahunan juga ada. Tapi itu cuma cerita, faktanya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu realitasnya. Yang jelas itu ada sebagai pembelajaran bahwa puasa itu pasti bermanfaat bagi tubuh maupun bagi kehidupan kita. Perilaku kita itu harusnya kalau menyadari itu. Di Indonesia sendiri akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun ini puasanya itu terasa lebih damai, tentram, karena beda dengan tahun-tahun lalu ada sweeping, warung, kalau buka dibubarkan. Saat ini terasa nyaman, adem, nggak ada gejolak yang berkaitan dengan puasa. Walau ada juga yang merazia ketika ada bazar makanan non halal. Itu ada, kok masih ada seperti itu kan? Sudah tahu itu makanan non halal ya tidak perlu kita yang tidak menyukai, tidak perlu istilahnya demo atau membubarkan kan. Kita tidak mendekat sudah selesai. Betul. Kan puasa itu harusnya menahan godaan kan. Nah, kalau puasa melarang orang jualan itu artinya dia tidak tahan godaan toh. Digoda untuk menzolimi orang lain. Akhirnya jadi puasa penuh dengan kekerasan. Betul. Dengki segala macam. Jadi perlu sekarang ini sudah semakin dewasa orang-orang
Indonesia dalam melakukan ibadah puasa. Dan alhamdulillahnya lagi start atau hari pertama puasa juga serempak. Serempak ya, itu sudah Biasanya mulai ada yang lebih besok, mendahului, ada yang besoknya. Ya. lama-lama kan mereka rukun sendiri. Betul. Ayo barengan wae mung kaca sedino wae. Itu bagus gitu aja, serentak sama segala macam organisasi. Kalau pemerintah sudah menetapkan ya ikuti pemerintah, selesai sebetulnya itu. Artinya budaya guyupnya ini sekarang masuk ke apa namanya sekedar keputusan untuk berpuasa itu sendiri. Karena kalau saya merasa andai puasa itu dilakukan tanpa budaya, sama aja kita menjadi manusia barbar. Iya, betul. Karena yang membuat kita berbudaya ya budaya itu sendiri. Iya. Budaya yang tentunya budaya yang mengerti adab. Iya. Ya itu. Ya, bayangkan saja kalau kemudian orang puasa tapi terus marah-marah gitu. Itu kan lucu. Jadi memang ada juga banyak vlog-vlog atau video yang menjelaskan kelucuan-kelucuan semacam itu. Ada orang juragan marah-marah, saya ini puasa. Ya, dia mengkhotbahi anak buahnya, tukang-tukang batu. Saya ini puasa. Jadi saya menahan amarah, saya tidak boleh marah-marah kepada siapapun di hari puasa. Ada tenaganya ngambil air di depannya itu sanar, balik lagi ngambil lagi air, lama-lama dia kesal, yuk bolak-balik terus tendang itu. Artinya kadang-kadang yang dikhotbahkan, diceritakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Menyuruh orang lain sabar, tapi faktanya baru gitu aja emosi gitu. Marah. Nah, itu satir itu. Jadi yang utama itu kan puasa itu sebetulnya itu ya melatih kesabaran toh. Betul. Sabar untuk tidak tertarik makan yang ada di dalam pandangannya ya. Itu kan kalau puasa harus ngamuk-ngamuk itu percuma. Berarti kamu nggak bisa menahan sabar. Amarah ya. Nah, kan yang paling berat itu puasa menahan amarah. Harus sabarnya harus dikedepankan. Meskipun marah sebisa mungkin ditahan gitu. Nah ya itu menahan amarah itu paling berat. Nah, jadi ya tidak kuat dia menahan sabarnya, tidak dia amarah. Iya. Ya itu tadi kalau kemudian tadi bicara masalah sweeping itu tidak sekedar ke warung yang menyajikan makanan atau resto-resto non halal juga. Kadang malah yang pasang tirai pun ikut di sweeping. Padahal kalau di Islam sendiri yang namanya perempuan itu kan puasanya pasti tidak full karena ada fase menstruasi dan di situ perempuan-perempuan itu jangan malah tidak boleh berpuasa, nggak boleh berpuasa. Nah itu kalau kemudian warung-warung itu tutup atau ibu menyusui, ibu hamil bahkan itu kan toleransi empatinya itu. Ya soalnya kan dia usahanya warung, kalau puasa suruh tutup ya siapa yang ngasih penghasilan, kalau kecuali dia itu konsekuen, gue tutup tiap hari tak kasih uang untuk biaya atau pengganti gitu. Punya gaji bulanan. Selama sebulan itu baru konsumen, cuma ngamuknya saja, semua orang juga bisa. Betul. Ya. Jadi memang puasa itu suatu laku yang semua orang, agama apapun, kepercayaan apapun harus dilakukan. Puasa dalam arti menahan hawa nafsu yang negatif lah. Godaan dari luar, godaan dari dalam, itu yang biasanya di luarnya tampak puasa, tapi di dalamnya siapa yang tahu? Ya, itu yang puasa yang menilainya itu. Karena sekarang ini sering terdengar puasa itu hanya, kalau orang Jawa bilangnya itu buka kendang dan tutup kendang. Artinya waktu puasa hari pertama dia puasa, setelah itu enggak. Terus hari terakhir puasa ikut puasa. Jadi buka kendang, tutup kendang itu sering sekarang sudah mulai banyak seperti itu.
Kalau yang anak kecil kan diajarkan untuk puasa, latihan puasanya itu Setengah puasa hari, beduk. nggih. Nah, setengah hari. Setengah hari. Sebetulnya itu latihan-latihan yang bagus untuk anak daripada buka kendang tutup kendang, tapi bagaimana juga kita nggak bisa melarang seperti itu. Betul. Daripada puasa full tapi dia ngamuk-ngamuk terus. atau tadi ya misalnya rajin puasa tapi tiba-tiba korupsi. Lah, itu. Makanya paling berat itu menahan untuk tidak korupsi, menahan puasa untuk tidak korupsi. Iya. Apalagi dia punya jabatan di tempat yang basah, wah itu godaannya kan besar. Betul. Otomatis dia percuma kalau di bulan puasa hanya tidak makan. Betul. Nah, puasa hanya tidak makan ini semua itu orang pasti kuat. Pasti kuat. Nah, ya tapi untuk menahan godaan orang korupsi, orang ngapusi, nah itu wes angel banget itu. Paling berat. Udah itu. level kalau pedes itu level berapa itu? Nah, itu. Terus satu lagi mungkin kalau bicara puasa ini kan di dunia kesehatan itu akhir-akhir ini baru banyak yang sadar. Ternyata puasa itu juga sangat membantu untuk memulihkan regenerasi sel, kemudian penyakit-penyakit yang justru selama ini kronik gitu ya. Ada terapi dengan puasa, bahkan kayak menjadi semacam pola diet, intermediate fasting misalnya. Jadi baru makan setelah jam 12. Atau misalnya 8 jam puasa, makan, puasa lagi seperti itu. Dan itu makanya juga diatur harus Betul. apa yang dimakan gitu, tidak asal langsung banyak apa-apa makan sama saja, percuma teorinya. Gitu. Itu tadi yang menurut saya mungkin masuk ke kriteria puasa yang sesungguhnya, karena membatasi kan. Ya. Nah puasa ini kan juga menjadi batas, batas dari apa yang tadinya bebas menjadi tidak bebas. Ya itu seperti puasa orang Katolik itu membataskan seperti itu. Oh ya betul. Hampir sama itu dia harus puasa full tidak makan, tapi dia membatasi hari ini tidak makan daging, hari ini tidak jajan. Ya seperti itulah. Itu namanya puasa pembatasan. Tapi kalau yang kuat monggo. Dan itu tidak diwajibkan atau bagaimana? Ya itu disesuaikan dari kemampuan umatnya. Kalau di Islam mungkin sunnah ya. Dilakukan baik, tidak dilakukan tidak masalah. Tidak masalah. Itu bagus. Jadi kita berbincang-bincang hari ini tentang puasa. Apa ada lagi yang ingin diceritakan? Mudah-mudahan puasanya lancar. Jangan lupa lahir batin. Itu saja. Terima kasih untuk para pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua umat di mana saja berada. Rahayu. Salam budaya.